Waktunya sudah lewat 5 menit. Ya, baik, sudah bisa dilihat PPT saya. Halo, Coba, Pak. sudah. Sudah bisa dilihat ya PPT-nya. Halo, Maaf, belum muncul, Bapak. Hah? Belum muncul Oh, di kami. belum. Sudah? Ampun, Bapak. Sudah, Nah, Bapak. baik. Kita lanjutkan hari Senin kemarin. Senin kemarin sampai sampai mana ini? Ini sudah ya. Ini sudah pemisahan. Ini belum ya. Ya, yang ini belum ya. Halo. Nah, kalau rumusnya ini kita mau menghitung X, rumusnya sama dengan U kali V. Nah, dihitung kesalahan relatifnya dulu. Ya, seperti ini. Demikian juga untuk ini, ya, dijumlah juga. Jadi itu perkalian pembagian seperti itu rumusnya. Nah, contoh ini, contoh perhitungan yang biar paham. Nah, ini ya 0,3 plus minus 0,2 ditambah ini. Nah, langsung 0,3 ya ditambah 0,71 plus minus ini. Ya, ini dari sini dan dari sini. Jadi ini. Kemudian ini dikurangi harga mutlak yang dikurangi, tapi deviasinya tidak dikurangi, tapi ditambah. Ya. Nah, sekarang perkalian dan pembagian itu dirubah ke persen dulu. Ya, dirubah ke persen dulu. Nah, dan balik lagi ke harga mutlak. Ya. Jadi setelah dihitung, maka hasil akhirnya menggunakan angka bermakna ini. Karena tadi asalnya kan ini ya, 2 desimal, maka belakang juga harus 2 desimal. Sekarang kalau pembagian seperti ini. Paham? Ada yang belum jelas? Silakan. Nah, kemudian ada yang namanya ujiki. Ujiki ini digunakan untuk uji pencilan data. Maksudnya pencilan data itu data yang jauh. Contohnya di sini ya, data tadi. Nah, di sini ya. Ini kalau dilihat di gambar sini kan kelihatan ya. Ini yang pencilan dan ini ya. Ya, ini yang dimaksud di kalimat itu pencilan data. Nah, ini juga ini yang terkecil, ini yang terbesar. Nah, ini apakah masih bisa digunakan atau tidak? Nah, itu dilakukan uji Ki namanya, ya. Ya, untuk B dan C ini, ya. B dan C ini karena ada data yang menjauh, ya ini. Kemudian yang C, data ini, kemudian data ini. Nah, itu yang disebut dengan pencilan data. Uji digunakan untuk mengetahui apakah suatu harga dari beberapa data yang digunakan masih dapat digunakan atau tidak. Uji ini biasanya dilakukan dengan tingkat kepercayaan 90%.
Jadi tingkat 90% yang ini berarti. Nah, ini Anda lihat tidak ada N ulangan 2 ya. Ulangan minimum 3 Anda lihat. Nah, rumusnya ini. Jadi area terkecil ya yang paling kecil tadi itu yang menyimpang, menyempal ya sempalan. Jadi kalau ada istilah pencilan atau sempalan. Kalau ini data terbesar ya namanya ini ki hitung. Ya, ini ki hitung. Nah, ini kita tabelnya di sini. Pakai yang tingkat kepercayaannya 0,9 atau 90%. Ya, jadi istilahnya tingkat kepercayaan 0,9 atau 90%. Rumusnya ki data terkecil, yaitu X1 kan yang terkecil, X2 dikurangi X1 dibagi Xn dikurangi X1. Kalau data terbesar berarti Xn kan bisa X5, X6, dan seterusnya. Yaitu Xn dikurangi dengan Xn min 1 dibagi dengan ini sama pembaginya. Nah, ini langsung kita coba ya. Nah ini contoh ini ya ada 4 ulangan, tiga ini maaf 3 ulangannya. Nah tadi mengulangi lagi kenapa ulangan itu paling sedikit 3. Nanti kalau ada data yang pencilan data maka satu dibuang tinggal 2. Tapi kalau 2 tidak bisa diuji sama-sama pencilan sama-sama data ya. Masa nanti tinggal 2 satu dibuang. Nah, ya tinggal satu nanti ya. Ini data terbesar, ya dihitung. Ini yang dihitung data terbesar dulu, yaitu 40,55. Ya, X3 kurangi 2, yang ini X3 kurangi 1, ketemu 0,93. Karena dihitung lebih kecil dari kitabel, yaitu 40,5, tidak perlu, maka data 45,55 tidak perlu dibuang. Karena kitabelnya 0,94. Ya, hitungnya 0, tadi itu di tabelnya 0,94 benar nggak dilihat sini. Nah ini ya 0,94 dengan ulangan 3. Nah untuk udara terkecil, nah, kembali ke sini kan 40,12 ini terkecil ya. Nah, sama dengan S2 kurang S1 begini, nah, ketemu. Nah, ini malah jauh kecil, jadi sangat kecil dihitung sangat kecil dibandingkan kitabel. Jadi data 41,12 tetap digunakan. Paham ya? Sampai di sini ada pertanyaan silakan. Kalau ada, silakan. Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya teruskan contoh perhitungan kesalahan pada titrasi. Percobaan yang dilakukan standarisasi larutan hasil dengan larutan standar natrium tetraborat atau larutan boraks. Ya, Na2B4O7 10H2O, jadi 10 hidrat. Pertama adalah pembuatan larutan standar borak 0,100 ditimbang sekian. Nah, ini Anda hitung ya. Ya, Anda sudah pernah menghitung nanti apakah benar ini sekian ditimbang kemudian dilarutkan sampai 1 liter dalam labu. Sehingga kesalahannya sekali lagi ini tanda tanya diganti delta ya. Delta dari normalitas borak berasal dari timbangan dan lab ukur karena 2 kali mengukur yaitu mengukur menimbang dan mengukur volume pakai lab ukur. Nah, kesalahan relatif dulu. Nah, kesalahan mutlak timbangan itu 0,1 miligram.
Nah, menimbang itu paling tidak 2 kali melihat, yaitu pada saat menimbang wadahnya, kemudian menimbang senyawa atau bahan kimia, sehingga ketemu sekian. Kemudian kesalahan timbangan 2 kali, yaitu waktu ini. Kenapa 2 kali ini? Menimbang wadah dan menimbang. Nah, kemudian kesalahan mutlak dari lab ukur. Nah, ini ya, sekian persen ternyata. Nah, kemudian kesalahan relatif timbangan dari 0 sekian, maka kesalahan mutlaknya 0,4 atau sekian. Jadi normalitas borak itu adalah 0,1000 plus minus 0,0004 normal. Hmm. Terhapus ya? PPT-nya masih kelihatan? Oh, masih. Nah, standarisasinya dengan larutan borak. Nah, ini ya. Kemudian HCl sendiri distandarisasi dengan HCl borak 25, larutan borak. Normalitasnya diterasi dengan HCl. Percobaan dilakukan 3 kali. Jadi 3 ulangan diperoleh sekian, sekian, sekian. Nah, 3 kali. Untuk menghitung normalitas HCl digunakan ini. Ya. Jadi sekian 20 pipet volume yaitu 0,06. Ini biasanya tertera di alat pipet volume. Ya, harus tepat ini pipet volume berarti kita gunakan. Nah, volume HCl yang dihitung dari deviasi sekian. Volume rata-rata dan seterusnya. Nah, volumenya 25 plus minus 0,06. Nah, tinggal masukkan sekarang untuk menghitung normalitas HCl. Ini pembakuan, ini dimasukkan normalitas borak. Ya, ini volumenya ini. Ya, kemudian hasil titrasi rata-rata ini, nah tinggal yaitu dirubah jadi relatif dulu, ya dirubah dari relatif seperti ini dan seterusnya. Ya, jadi ini sekian, kemudian baru dikembalikan ke harga mutlaknya. Jadi plus minus ini 0,54. Nah, ini dirubah jadi mutlak. Ya, jadi seperti itu. Dari ulangan bisa dihitung deviasinya. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan kalau ada. Ini ada soal latihan. Hasil analisis kadar albumin dari sampel darah yang dilakukan oleh 5 laboratorium berbeda A, B, C, D, E dengan 6 kali ulangan. Kadar albumin yang sebenarnya yang seharusnya adalah 42,0 gram per liter. Berikan komentar hasil analisis masing-masing laboratorium mengenai tingkat ketelitian dan ketepatannya. Ya, jadi A ini teliti dan tepat atau tidak, B demikian juga C dan seterusnya. Ya, untuk nomor 1 seperti itu. Nah, nomor 2 dengan metode yang sama, laboratorium melakukan analisis kembali seperti soal nomor 2 hasilnya. Ya,
41,5. Jadi ini hasilnya berbeda. Ya, silakan ada pertanyaan. Ini dicoba ya. Jadi nanti Anda kalau ujian itu sudah bisa. Jadi biasanya kalau tidak jadikan tugas tidak dicoba. Ya, akhirnya bingung nanti. Ya, waktu ujian bingung. Ada pertanyaan sebelum saya stop share. Jadi share-nya saya tutup dulu, share screen-nya. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Jadi kalau ada silakan saya jawab. Kalau tidak bisa nanti saya carikan jawabannya. Mudah-mudahan kuliah berapa ini? 50 menit ini bisa apa istilahnya mau memberikan tambahan ilmu untuk Anda. Yang masuk hanya 44 orang ya. Jadi semuanya melihat yang masuk, yang hadir hanya 40. Ada yang pakai dua device. Kalau ada yang pakai dua device berkurang ini bukan 44. Itu 45 kan dengan saya itu ya.